Ibu, Bapak, Kartini ingin lanjut sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, dapat membuat bangsa kita ini terang. Kartini tak ingin dipingit. Kartini ingin bersekolah saja dulu. Nak, ini adalah tradisi, adat istiadat sejak dulu. Pak, bisakah tradisi itu tidak dilaksanakan? Kartini, Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Bapak tidak mungkin menghilangkan tradisi kita sendiri. Bu, Kartini mohon. Sudahlah Kartini, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti. Rosa, Stella. Halo Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja, tapi hatiku sedih. Kami mengerti, Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ambis semangat sepertimu. Aku juga merindukan kalian. Sebenarnya aku ingin bersekolah, tapi ayahku tidak mengizinkannya karena tradisi. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Ya, aku juga berpikir begitu. Apa yang kau lakukan jika kau tak sekolah, Kartini? Aku hanya melakukan semua hal yang dilakukan oleh perempuan selayaknya. Kartini, kau harus bersabar. Kapanpun kau membutuhkan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Rosa, Stella. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajarinya. Sungguh, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tak apa Kartini, nanti kami akan mengunjungimu lagi. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Seorang perempuan, matanya merangkum ruang, pikirnya ada di ranjang, ingin terbaring terlentang. Bagaimana kabarmu Kartini? Tak perlu tanya bagaimana kabarku, Luisa. Kau tahu aku. Kau pasti mengerti. Ya, aku mendengar beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin mendengarnya.
Kau pasti bisa bertahan, Kartini. Iya, terima kasih Ani. Sebenarnya aku ingin mengajak kalian bertukar pendapat. Mengenai apa? Beberapa hari yang lalu, aku pergi berkeliling Jepara. Aku sempat berbicara dengan para wanita pribumi. Mereka sama sekali tidak ada yang bersekolah. Benarkah? Hanya orang Belanda dan anak pejabat yang boleh bersekolah. Dan hanya kaum lelaki yang boleh melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Mengapa kaum perempuan selalu terbelakang? Tidak, Kartini. Adatlah yang membuatnya terlihat salah. Tapi perkataanmu memang benar. Wanita berhak bersekolah juga. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Kartini? Ani, aku ingin merubah semuanya. Aku akan membangun sekolah untuk kaum perempuan, agar semua wanita pribumi bisa bersekolah. Tapi bagaimana caranya, Kartini? Kau dipingit, kecuali jika kau sudah bebas dari pingitan. Bila aku tidak mengubahnya, sampai kapan perempuan pribumi akan terus tertindas dan dikelilingi kebodohan serta kegelapan? Kau benar, Kartini. Kau adalah perempuan pribumi yang cerdas dan kami yakin kau bisa merubah semuanya. Lama tidak berjumpa, Kartini. Senang sekali bisa kembali bertemu denganmu di saat-saat terakhir seperti ini. Kartini, Rosa menceritakan mimpimu untuk membuat kaum pribumi wanita bersekolah. Saya yakin suatu saat nanti kau bisa mewujudkan itu semua. Saya pamit dulu semuanya. Terima kasih, Nyonya Abendanon. Itu memang mimpi saya, membuat kaum perempuan bisa bersekolah. Sebentar, Kartini, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku harus meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Annie, dan Luisa? Mereka juga akan pergi. Kami akan kembali ke Belanda. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak bisa berpisah begitu saja dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berkirim surat, Kartini. Yakinlah, aku, Ani, Stella, Luisa akan selalu membalas suratmu dan selalu mengabarkan semua hal yang terjadi di dunia luar. Kartini, teruslah berusaha agar mimpimu terwujud, agar kaum pribumi bisa bersekolah. Kami juga akan memberi informasi apabila nanti ada beasiswa yang cocok untukmu, Kartini. Benarkah? Terima kasih. Aku tak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Begitu juga dengan kami, Kartini. Kami tak akan pernah melupakan kebaikanmu, ketulusanmu, dan perjuanganmu demi penduduk pribumi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Kartini, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah lagi melalui beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak akan menanggung uang pembayaranmu. Bagaimana maksud Ibu? Tapi nak, kau adalah wanita, kau sudah dewasa. Mengapa kau tidak menikah saja, Kartini? Ibu, bukankah Ibu tahu Kartini memiliki mimpi untuk membuat kaum perempuan sekolah? Jika Kartini menikah,
Mimpi itu tak akan terwujud, Bu. Pernikahan itu hanya akan menghambat segalanya. Kau ini wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Kartini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah pernah menikah 3 kali. Namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Kartini ingin bertemu dengannya dulu, Bu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Selamat datang Adipati Aryo Singgih. Mari, Mari, silakan duduk. tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat sudah mengetahui maksud dan kedatangan saya ini untuk bertemu dengan siapa. Baiklah, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya bergantung pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membebaskan ia untuk mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, boleh Kartini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai syarat. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki mimpi untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan khusus. Saya ingin derajat kaum wanita disamaratakan dengan kaum lelaki. Saya ingin tidak ada lagi penindasan kaum wanita dan selalu menjadi kaum lemah di mata bangsa ini. Bagaimana menurut Adipati? Sungguh, bagi saya hal itu yang sangat mulia, Kartini. Kebetulan saya sendiri sempat berpikir mengenai hal-hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukanlah. Saya selalu siap memberi dukungan dalam bentuk apapun itu, Kartini. Tiga ditambah 2 berapa anak-anak? 5. 7 ditambah 2 berapa anak-anak? 9. Ibu, Bu Kartini. Ya, ada apa nak? Bu, saya sudah membuat sebuah puisi. Maukah Ibu mendengar saya membacakannya? Tentu saja.
Bagus sekali anak pintar. Ayo kita masuk ke kelas, kita belajar lagi. Kalian memang anak-anak yang pintar.